Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, lagi-lagi terkait dengan Anies Rashid Baswedan, Pilpres, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, akhirnya telah membuat banyak orang yang pesimis, kemudian anti terhadap Anies Baswedan maupun koalisi ini, kemudian skeptis, itu akhirnya harus lagi-lagi kembali bersedih, karena akhirnya Mas Anies Rashid Baswedan itu lagi-lagi, walaupun sudah beberapa kali, itu telah resmi diusung oleh koalisi perubahan yang anggotanya terdiri dari 3 partai. Jadi meskipun Mas Anies itu sudah mendapatkan dukungan dari Nasdem waktu itu, deklarasi tanggal 3 Oktober 2022 lalu, kemudian di akhir Januari itu mendapat dukungan dari Ketua Umum langsung ya, dari Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY, kemudian juga sepulangnya Mas Sohibul Iman Wiranu itu dari Istanbul juga menyatakan dukungan, bahkan kemudian melalui rapat Majelis Syuro PKS juga mengukuhkan dukungan kepada Mas Anies. Partai Demokrat melalui rapat dengan Majelis Tinggi juga mengukuhkan dukungan kepada Mas Anies. Tapi tetap aja namanya orang tidak suka, namanya orang berharap bahwa koalisi ini batal, tidak jadi, itu akhirnya ya harus menelan pil pahit lagi-lagi ya, karena kemudian ketiga partai ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS, telah resmi menandatangani piagam koalisi tersebut. Siapa yang tanda tangan? Yang tanda tangan adalah ketua umumnya langsung. Sebenarnya ya ini memang sudah secara rahasia dipersiapkan penandatanganan piagam kesepakatan koalisi ketiga partai ini, tetapi baru hari Jumat yang lalu, tepatnya tanggal, kalau tidak salah tanggal 24 Maret, itu kemudian diumumkan dalam bentuk pernyataan resmi, sekaligus memperkenalkan tim kecil yang beranggotakan 8 orang itu. Setelah sebelumnya beredar kabar bahwa pada hari Kamis malam usai taraweh itu Pak Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Sayhu itu akhirnya menandatangani karena mencocokkan waktu pertemuan, karena piagam itu harus dibawa langsung oleh Mas Anies dan meminta para ketua umum itu menandatangan. Nah, jadi lagi-lagi upaya untuk mencita-citakan bahwa koalisi ini gagal, bahkan mungkin melakukan berbagai manuver, tekanan kepada ketiga partai ini untuk tidak jadi mengusung Mas Anies, bahkan kemudian opini juga dibentuk, narasi dibuat bahwa Anies itu ya lemah, ya macam-macam. Tetapi akhirnya memang Tuhan berkehendak, alam semesta mendukung, ya Mas Anies tetap saja mendapat dukungan dari ketiga partai ini, dan ini telah dituangkan secara tertulis oleh para ketua umumnya. Jadi resmi sudah pakai stempel atau cap basah gitu. Jadi kalau lihat piagamnya itu ya karena ada tanda tangan dan stempel gitu. Nah, jadi ketiga partai ini mohon maaf ya sudah resmi, kurang lebih ya total itu mungkin sekitar 26-28% itu jumlah kursinya, artinya sudah melewati ambang batas yang dipersyaratkan untuk presidensial threshold gitu. Nah, sesungguhnya apa sih? Jadi sebenarnya isi piagam ini atau substansi piagam ini sebenarnya sudah beredar dalam desas-desus ya. Tetapi kan tidak mungkin bisa dipercaya sampai kemudian diumumkan secara resmi. Baru poin-poinnya itu apa saja sih? Misalkan menyangkut rebutan calon
bakal calon wakil presiden, kemudian apakah memang benar dimandatkan sepenuhnya kepada Mas Anies gitu. Kemudian ada banyak atau beberapa poin yang lain yang mungkin perlu diketahui publik yang sebenarnya sudah menjadi isu yang beredar sebelumnya, tetapi karena belum resmi diumumkan ya tidak bisa dikutip. Kalau pandangan-pandangan para anggota tim kecil atau para pejabat teras partai yang terlibat dalam perumusan itu ya kita sudah dengar, tapi itu tidak bisa kita jadikan satu kebenaran atau satu informasi yang akurat bahwa itulah. Nah, ketika ini sudah diumumkan, nah itu baru gitu. Nah, Mas Anies sendiri menyambut baik ya di laman Instagramnya. Jadi kata Mas Anies tuh, alhamdulillah koalisi perubahan untuk persatuan makin solid dengan ditandatanganinya piagam kerjasama 3 partai. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Ketika Indonesia memanggil, kami siap mengemban kepercayaan yang diberikan dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab. Apresiasi kepada semua pihak, khususnya pada tim 8, selama ini dikenal sebagai tim kecil, dan seluruh pimpinan ketiga partai politik yang telah memberikan wisdom atau kebijaksanaan dan mengarahkan proses perumusan piagam koalisi yang hari ini disampaikan kepada publik. Hanya dalam demokrasi, rakyat punya kebebasan dalam menyatakan kehendaknya. Hanya dalam demokrasi, rakyat dengan riang gembira menyambut perubahan. Oleh sebab itu, marilah kita bahu-membahu menghadirkan demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang berbasis pada gagasan, digerakkan oleh gagasan, dan pada waktunya mewujudkan gagasan menjadi kenyataan yang menyelesaikan masalah-masalah mendasar dari bangsa. Nah, hashtagnya itu Anies Baswedan, Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera untuk Indonesia. Nah, itu ungkapan yang tulus dan terbuka serta penuh tone yang positif dari Mas Anies di laman Instagramnya ya. Kemudian isinya apa sih? Jadi isinya itu ada kurang lebih itu kalau nggak salah 6 poin ya. Ini isi lengkapnya. Jadi yang pertama itu bahwa kami Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera telah menyatakan tekad, tujuan, dan langkah perjuangan membentuk koalisi perubahan untuk persatuan dalam kurung KPP. Jadi koalisi ini untuk selanjutnya itu disebut sebagai KPP. Kalau sebelumnya kan disebutnya cuma koalisi perubahan, ternyata sekarang dilengkapi dengan koalisi perubahan untuk persatuan. Nah, itu nama resminya, disingkat dengan KPP. KPP dibentuk sebagai tanggung jawab untuk memastikan kesinambungan pembangunan bangsa yang dimulai sejak kemerdekaan. Setiap 5 tahun sekali rakyat Indonesia berkesempatan untuk menentukan arah pembangunan berikutnya dalam rangka mewujudkan cita-cita pendirian Republik Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur. KPP menyongsong kesempatan ini dengan mengambil langkah pembaharuan berisikan perubahan dan kesinambungan. Jadi ada clue-nya, ada perubahan, ada kesinambungan. Nah, ini selalu ditabrakan atau diadu antara Mas Anies dengan Pak Jokowi. Jadi seolah-olah dibangunlah, diadu dombalah bahwa Mas Anies itu tidak akan pernah melanjutkan program Jokowi. Nah, di kesempatan ini saya pastikan ya, Mas Anies itu akan melanjutkan seluruh hal yang baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Gitu. Masa yang baik itu tidak boleh dilanjutkan? Wajib. Bahkan Nuriswan Channel sendiri menyarankan atau mengusulkan dan meminta Mas Anies memang melanjutkan hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Bahkan di piagam ini hal-hal yang baik yang dilakukan sejak kemerdekaan oleh para pemimpin sebelumnya, mulai dari Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Megawati,
ya, Pak Gus Dur, kemudian Habibie, Soeharto, Soekarno, ya. Jadi Mas Anies itu dipastikan akan melanjutkan seluruh hal yang baik. Tapi Mas Anies juga, kenapa ada perubahan? Perubahan itu ada kreativitas, ya. Kalau hal yang jelek yang menimbulkan masalah negatif dan merugikan masyarakat, masa harus dilanjutkan? Itu maksudnya loh. Ya harus dirubah kebijakannya. Jadi kalau ada kebijakan dari siapapun sejak kemerdekaan sampai Pak Jokowi yang dipandang oleh kesepakatan akal sehat itu tidak baik dan merugikan kita sebagai bangsa, ya dihentikan, dirubah gitu. Jadi jangan diadu domba seolah-olah Mas Anies itu tidak mau melanjutkan programnya Pak Jokowi. Pasti dilanjutkan, tapi hal-hal yang baik. Nah, kemudian Piagam ini juga menyebutkan poin kedua, bahwa kami, maksudnya 3 partai ini, telah mencapai kesepakatan secara bulat menetapkan saudara Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029, ya. Kadang-kadang orang mixing antara calon presiden dengan bakal calon presiden, ya. Tapi ya tidak apa-apa. Kemudian ketiga, bahwa kami memberikan mandat penuh kepada calon presiden saudara Haji Anies Rashid Baswedan untuk memilih calon wakil presiden dan membentuk pasangan yang mampu memenangkan pemilu 2024 dengan kriteria sebagai berikut. 1. Berkontribusi dalam pemenangan, diwujudkan dengan tingkat elektabilitas yang tinggi dan tingkat kerentanan politik yang rendah. 2. Berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi. Ketiga, berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif. 4. Memiliki visi yang sama dengan calon presiden. 5. Berkomitmen membangun kebersamaan sebagai duit tunggal. Jadi Mas Anies itu mendapat mandat penuh untuk memilih pasangannya. Jadi ketiga partai ini betapa bijaksananya para pejabat dan para ketua umumnya karena menyerahkan pilihan wakil presiden itu kepada Mas Anies gitu. Nah, dengan beberapa syarat tadi, ya 5, ya. Kalau misalkan ada yang baik bertanya kerentanan politik yang rendah itu, ya misalkan tidak punya beban sejarah, beban hukum, potensial menjadi masalah hukum wapresnya. Nah, itu yang tidak boleh dipilih. Keempat, bahwa dalam waktu tidak terlalu lama KPP akan menyelenggarakan deklarasi dan mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024-2029. Kelima, bahwa kepada calon presiden diberikan keleluasaan untuk berkomunikasi guna membangun kerjasama dengan partai-partai yang kini memiliki kursi di parlemen untuk pada akhirnya dapat memperluas basis dukungan politik. Jadi ya mandat ini juga diberikan. Jadi Mas Anies itu boleh membangun komunikasi dengan partai di luar partai koalisi perubahan untuk persatuan. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperluas basis dukungan, ya. Siapa tahu partai yang belum masuk ini nanti akan bergabung. Konon katanya ada yang sudah membangun komunikasi. Nah, keenam, bahwa untuk menyelenggarakan keputusan KPP dibentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan koalisi perubahan untuk persatuan dalam kurung tim kecil. Di beberapa media itu ada sudah ada diumumkan 8 anggota tim kecil itu. Dari Demokrat itu sekjennya Mas Teguh Rifki dan Mas Iftitah. Kemudian dari Nasdem itu Mas Sugeng Suparwoto dan Bang Willy Aditya. Kemudian dari PKS itu adalah Mas Sohibul Iman sama kalau tidak salah Al Muzammil Yusuf, ya.
Kemudian yang dari liaison officer ya, penghubung dari Mas Anies itu adalah Mas Sudirman Said dan Mas Dadang. Nah itu tim anggotanya. Nah dengan resminya dan diumumkannya piagam yang sudah ditandatangani ini berarti Mas Anies ya sudah meraih dukungan yang lengkap dan sepertinya akan membuat tren politik Mas Anies itu semakin menguat dan meningkat. Walaupun di beberapa survei itu ada narasi, ya ada narasi mungkin juga menurut mereka hasil survei mereka, tapi buat yang tidak percaya yaitu adalah narasi bahwa tren popularitas dan elektabilitas Mas Anies itu menurun. Gitu. Ya, tapi ya di survei yang lain oleh lembaga yang lain ya tren Mas Anies itu semakin meningkat pasca dideklarasikannya oleh ketiga partai ini. Nah ketika piagam ini diumumkan secara resmi ya banyak yang berpandangan hakul yakin bahwa tren Mas Anies itu akan semakin meroket, meningkat dan menguat gitu. Makanya tak heran di kubu yang lain itu berusaha memaksakan pasangan Prabowo dengan Ganjar dengan logika yang amat sangat sederhana. Mereka masing-masing punya popularitas dan elektabilitas. Kalau digabung, kira-kira kalau digabung itu bisa sampai 45-46% tuh. Kalau pasangannya Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar gitu. Tapi kan itu tidak sesimpel itu. Itu menganggap masyarakat itu masa tidak punya preferensi dan tidak punya pilihan. Demikian kawan baik ya. Tegasnya koalisi perubahan untuk persatuan sudah resmi mengusung Mas Anies dengan ditandatangani piagam tersebut. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel. Terima kasih.